itu Marta bermimpi seperti ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tapi anehnya ketukan itu selalu terdengar sebanyak 5 kali. Jadi setelah terdengar sebanyak 5 ketukan, tok 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 tok, hening. Abis itu tok 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 tok, hening lagi, kayak gitu terus berulang-ulang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa part 110. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi aja ke playlist, cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang insya Allah. Dan di KHW malam ini kita akan membahas tentang kisah seorang sahabat yang mengalami musibah tenggelam di sungai. Dan yang bikin bulu kuduk merinding adalah proses pencarian korban ini dilakukan dengan sebuah petunjuk yang hadir secara tersirat di dalam mimpi sahabat-sahabatnya yang lain, Wak. Dan kalian tahu, semua mimpi yang dialamin sama sahabat-sahabatnya ini terus berulang dan memiliki pola yang mirip, Wak. Yaitu selalu berkaitan dengan angka 5. Aduh, merinding aku, belum apa-apa. Itulah kenapa malam ini aku kasih judulnya angka 5. Nah, penasaran kalian sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama aku yang kita panggil aja namanya Marta dari Papua. Halo Marta, halo Papua. Nah, kisah ini, Wak, terjadi sekitar tahun 2012 atau 2013 lalu lah, pada saat Marta ini masih berusia 12 tahun. Nah, pada saat itu Marta ini berkawan karib dengan 3 teman lainnya, Wak, yang seumuran juga sama mereka. Dan kebetulan mereka ini juga satu sekolah. Masih SMP kalau nggak salah waktu itu si Marta nih. Sebut sajalah nama mereka bertiga ini Afu, Eliah, dan Drio ya. Nah, mereka berempat ini tinggal di desa yang berbeda-beda, Wak, tapi jaraknya nggak jauh, memang masih kayak tetanggaan gitulah. Marta di desa A, Drio desa B, si Afu desa C, ya, kayak gitulah. Nah, karena jarak rumah mereka ini bisa dibilang cukup dekat, mereka pun jadi sering lah, Wak, main bareng sepulang sekolah gitu kan sampai menjelang maghrib. Kalau lagi libur sekolah nih, Wak, ya, mereka bakal main berempat dari pagi sampai sore. Seru kali memang waktu itu. Pulang ke rumah tuh cuma buat makan aja gitu, habis itu lanjut main lagi ya kan. Atau malah mereka juga kadang ikut makan di rumah kawannya tuh. Misalnya hari ini makan di rumah Marta, besok rumah Afu, besok rumah siapa lagi, masih seru-seru kali lah, Wak, pokoknya persahabatan mereka nih. Nah, karena tinggal di pedesaan yang memang lingkungannya asri, mereka suka kali, Wak, main di alam dan memainkan berbagai permainan tradisional, Wak, macam main petak umpet, main layang-layang, mancing, dan juga berenang di sungai. Sampailah pada suatu hari, Wak, mereka ini janjian mau mancing ikan di sungai yang memang berada di desa C, desa dekat tempat tinggalnya si Eliah sama Afu. Nah, sungai di desa itu, Wak, besar kali memang, bahkan termasuk salah satu sungai terbesar yang ada di kota mereka. Arusnya tenang tapi airnya jernih. Kata Marta nih, Wak, ya, kalau lagi beruntung tidak jarang mereka bertemu dengan kawanan bangau yang lagi cari makan di sana. Dan katanya juga di sungai ini selalu banyak ikannya, Wak. Dan setiap kali mereka ini pergi bermain, mereka selalu lengkap pokoknya, kemana-mana mereka berempat gitu. Tapi entah kenapa di hari ketika mereka merencanakan mau mancing itu, Wak, Afu tiba-tiba mengirim SMS kepada mereka semua dan berkata bahwa dia tidak diizinkan mamanya untuk main keluar. Padahal biasanya mamanya si Afu ini selalu ngasih izin, Wak. Apalagi kalau misalnya izinnya karena main pigi sama mereka bertiga, pasti dikasih. Tapi ternyata belum lama ini Afu memang terkena sakit malaria dan dia juga baru aja pulang dari rawat inap. Di situ mereka mikir, oh mungkin mamanya si Afu ini khawatir gegara siapa namanya si Afu ini nanti takutnya kena malaria lagi pula di sana. Apalagi kan itu ke kawasan sungai kan, pasti banyak nyamuknya. Mungkin mamanya Afu pengen si Afu banyak-banyak istirahat biar nggak ketular lagi jadi malaria lagi pula dia nanti. Dah akhirnya si Afu nggak bisa ikut, Wak. Pergilah mereka bertiga aja, Marta, Eliah, sama Drio. Nah, waktu itu, Wak, dengan nada bercanda nih, dengan nada bercanda, Marta balaslah SMS si Afu. Dia bilang, oh iyalah Fu, cepat sembuh kau ya, yang sehat-sehat, Wak, jaga diri baik-baik, awas jangan sampai lewat ya kau, kata lewat tanda kutip meninggal, Wak. Nanti sisa bertiga aja kami di sini jadi nggak seru loh. Agak ekstrim bercandaan kau Marta memang. Tapi kata Marta, Wak, itu aku bilang gara-gara aku udah akrab kali memang berempat, bercandaan kayak itu memang udah biasa di kami, Nadia, katanya. Dah akhirnya si Afu nggak berangkat, pergilah mereka bertiga, Wak. Nah, terus singkat cerita sekitar jam 2 siang Marta, Elias, sama Drio berangkatlah ke sungai yang ada di desa C ini. Mereka sengaja memilih spot yang lebih sepi biar nyaman mancingnya, Wak. Nah, tapi, Wak, tidak seperti biasanya sampai menjelang jam setengah 4 sore mereka sama sekali belum mendapatkan ikan. Padahal di sungai itu banyak kali ikannya dan gampang kali buat mancing di sana. Hari itu nggak dapat kami 1 ekor pun. Nah, karena udah menunggu cukup lama, Marta jadi capek ya kan, dia pun memilih untuk menepi sebentar. Dia bilang, weh apa guys, aku mau makan bekal dulu lah ya, capek kali dari tadi mancing nggak dapat malah lapar aku, jadi ayolah sekalian makan kalian semua, katanya. Nah, mendengar seruannya si Marta, Eliah yang juga waktu itu bawa bekal akhirnya mengikuti Marta, Wak, untuk makan terlebih dahulu. Tersisalah sama si Drio.